Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Dina Aulia, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah, kelompok KKN 06. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana solusi ekonomi dan keuangan sosial Islam di masa pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke topik, kita akan membahas pengertian akuntansi terlebih dahulu ya, yang nantinya akan berhubungan dengan topik yang akan kita bahas. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu akuntansi? Akuntansi menurut Sofyan Harhab adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam pengambilan sebuah kesimpulan oleh para pemakainya. Akuntansi juga sering disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Dilihat dari situasi yang sekarang terjadi, selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat secara umum, pandemi COVID-19 ini juga berdampak terhadap perekonomian nasional termasuk industri keuangan syariah. Komite Stabilitas Sektor Keuangan atau KSSK memperkirakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam skenario terburuk mencapai 0,4%. Adapun solusi ekonomi dan keuangan solusi Islam yang akan kita bahas adalah: pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Khusus untuk zakat yang ditunaikan, penyalurannya dapat difokuskan pada yang terkena dampak COVID-19 secara langsung. Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif, maupun wakaf link suku perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia atau BWI perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagai pembangunan infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf, khusus korban COVID-19, alat pelindung diri atau APD, wakaf masker, dan lain-lain. Yang ketiga, bantuan modal usaha. Di tengah-tengah krisis, tidak sedikit sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena keterbatasan permodalan. Pemberian permodalan dari bank atau lembaga keuangan syariah ini perlu didukung dan dikuatkan dengan pendampingan sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, permodalan usaha tersebut juga dapat diikuti dengan pinjaman qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat atau keuntungan apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk ini merupakan salah satu produk sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian. Di antara pilihan penyaluran yang dapat dilakukan adalah melalui lembaga keuangan mikro syariah dalam membiayai usaha nano di mana dananya dapat berasal dari beberapa sumber, baik dari masyarakat umum, perusahaan, dan lain-lain. Kelima, menyelamatkan kelompok UMKM yang krisis atau terancam bangkrut karena terkena dampak ekonomi dari wabah COVID-19. Dapat dikategorikan sebagai golongan asnaf atau penerima zakat, yaitu sebagai kelompok yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah atau orang yang berhutang atau gharimin. Keenam, pengembangan teknologi finansial syariah untuk memperlancar likuidasi pelaku pasar daring secara syariah, di mana pada saat yang bersamaan juga diupayakan peningkatan fokus pada social finance seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf di samping commercial finance. Maka, pada akhirnya, jika program-program tersebut khususnya bantuan langsung tunai, zakat, infak, wakaf, atau CSR, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM betul-betul dapat digalakkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali agregat demand dan agregat supply, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi.
Demikian solusi-solusi yang dapat dilakukan. Saya pamit undur diri dulu ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.